Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjabarkan ilmu yang saya praktekkan di video ini. Ini parang ya, ini saya ambil dari situ, dari rumah. Biasanya buat apa, sama bapak, buat nebang pohon-pohon. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Benda-benda di sekitar kita seperti batu, karet, bata, bahkan benda langit seperti meteor, planet-planet. Benda tersebut tersusun dari partikel penyusun. Umumnya dinamakan dengan atom. Jadi, benda di alam semesta ini tersusun dari partikel-partikel penyusun atau tersusun dari beberapa atom. Nah, atom penyusun suatu benda ini kan banyak. Nah, antar atom ini memiliki ikatan. Nah, ini atom satu, ini atom yang lain, ini memiliki ikatan. Bisa ya macam-macam ikatannya, kalian bisa mempelajari di ilmu kimia. Dengan adanya ikatan antar atom ini, maka menimbulkan benda itu bisa elastis atau kurang elastis. Benda yang elastis, misalnya karet. Gampangnya bahasa elastis itu adalah lentur. Kemudian kebalikannya elastis atau lentur itu adalah kurang lentur atau kaku. Nah, contohnya adalah kaca, batu. Kaca itu kalau ada perubahan bentuk, misal bergeser, dia akan pecah, patah. Berbeda dengan karet yang elastis. Kalau dia ada perubahan, dia nggak terpotong, nggak pecah. Nah, mungkin melar, kemudian dia bisa kembali lagi. Nah, itu kan dari atom-atom penyusun, partikel-partikel penyusunnya, atom-atom penyusunnya. Nah, dari struktur benda ini, nah kita bisa memanfaatkan seperti, nah ini tangan ini kemarin saya praktekkan pakai kaki ya, pakai kaki. Nah, saya sekarang tunjukkan yang ada di sini saja. Nah, ini termasuk lentur. Di sini lentur. Jadi ketika pisau, nah dia kelenturannya itu memiliki kelenturan. Nah, prinsip inilah yang kenapa pisau walaupun tajam dia masih tidak luka ini. Ini kan lentur, dari segi kelenturannya lentur ini. Nah, tetapi beda kalau nanti di tulang kering, misal di tulang kering di sini, di kaki. Tulang kering di kaki ini misal, nah di sini kaki ini, nah ini beda. Nah, ini kelenturannya ini kurang dibandingkan yang ada di sini di bawah. Nah, di sini kurang kelenturannya. Ketika ini pukul pakai pisau, nah ini bisa luka karena kelenturannya itu berkurang. Itu prinsip dari kelenturan. Oke, dari sini paham? Nah, jadi kalau suatu benda itu lentur, nah, dia akan ada perubahan, dia masih melar, masih mengikuti. Tetapi kalau benda itu tidak lentur atau kurang lentur, seperti kaca, itu kalau ada perubahan, dia memang kuat. Tapi kalau ada perubahan, dia akan pecah. Nah, tadi sudah ya, kelenturan. Jadi orang-orang pesilat, misal pesilat, itu mungkin saja kalau ditebas pakai pedang, pedangnya bisa terpental, itu bisa saja. Nah, jadi pakai ilmu pernapasan, menggembungkan tubuhnya atau perutnya, dikembungkan, diisi dengan angin, nah itu kan bisa memperkuat.
Nah, sedangkan tubuhnya badannya yang di perut itu kan lentur sekali, lentur kan dibandingkan benda yang posisi yang tulang kering misal. Kemudian kita lanjut ke jarum. Nah, benda ini kan tangan di sini sebelah sini, ini kan lentur. Kalau dipukul pakai ini di seperti ini kan masih tidak luka, masih kembali. Tetapi kenapa ketika pakai jarum ini bisa tembus, tidak lentur. Ini pembahasannya. Di dalam fisika ada pembahasan elastisitas yang namanya modulus elastisitas. Semakin besar modulus Young, maka semakin tidak elastis. Tapi kalau semakin kecil modulus Young-nya, nilai modulus Young, maka benda tersebut semakin lentur. Sedangkan persamaan modulus Young adalah seperti ini. F atau gaya dikalikan dengan panjang mula-mula suatu benda dibagi dengan luasan dikali dengan pertambahan panjang. Dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar luasan, maka elastisnya semakin besar. Namun semakin kecil luasannya, maka elastisnya semakin kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jarum. Nah, jarum ini kan kecil sekali. Jarum ini kan kecil. Beda dengan pisau. Tajamnya ininya saja, kalau kalian bandingkan, mungkin masih kecilan yang jarum dibandingkan dengan pisau. Nah, luasan pisau dari sini ke sini kan panjang, tetapi kalau jarum hanya sekecil sini. Jadi kalau kita tancapkan di dalam kulit, nah ini tentunya luasannya sangat kecil. Karena luasannya sangat kecil, maka kelenturannya akan kecil, sangat tidak lentur. Makanya ketika ditancapkan, dia masih ada cengungan. Nah, itu tingkat kelenturan, tetapi beda dengan pakai pisau. Nah, ini lebih luasannya lebih besar dibandingkan dengan jarum. Oke. Itu pembahasan untuk yang ilmu kebal. Kemudian ini pembahasan tentang ilmu yang saya praktekkan. Kalau seperti ini, coba di video ini. Oke. Uniknya tubuh manusia itu seperti ini. Kalau organ badan-badan di tubuh kita itu rusak, misal patah tulang, itu sebenarnya dari pemahaman saya itu dokter tidak menyembuhkan atau menyambungkan tulang. Tetapi yang menyambungkan tulang itu sebenarnya secara hakikat Allah Subhanahu wa taala yang menyambungkan. Tetapi menurut ilmu sains itu sebenarnya tulang itu nyambung sendiri, dia seperti tanaman tumbuh. Nah, sedangkan dokter itu sebenarnya kalau menurut saya itu hanya membantu agar tidak agar nggak mengsle, untuk ngepaskan agar pas. Nah, itu menurut pemikiran saya. Ya minta maaf kalau salah saya pemahamannya ya. Kalau saya penjelasan ini salah, saya minta maaf kepada para dokter. Itu pemahaman dari saya. Jadi makanya dikasih pen itu agar lurus, agar tepat dalam menyambung. Tetapi yang menyambungkan itu adalah pribadi atau kita sendiri. Memang konsep tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu memang seperti itu. Nah, sama dengan seperti tangan ini. Kalau ini mukul sesuatu yang keras, bagian tulang-tulang ini, organ-organ yang ada di tangan ini yang berbenturan dengan benda keras tadi itu, ini akan rusak. Kemudian kita makan yang bergizi, nah ini akan membentuk yang rusak ini, organ-organ yang rusak ini akan terbentuk
dari makanan-makanan yang bergizi tadi itu. Nah, terbentuknya ini lebih dikeraskan lagi, lebih keras sedikit lah. Kemudian kita latihan lagi, mukul lagi. Nah, ini rusak lagi, diperbaiki lagi. Terus, nah, makanya dengan latihan yang rutin, nah dengan makanan bergizi, insya Allah tulang tangan ini bisa keras. Nah, akhirnya bisa melakukan yang ada di video ini. Nah, di video ini kan, nah, kita bisa lihat di video ini. Oke. Nah, itu pembahasan saya. Saya minta maaf kalau ada salah. Saya ingatkan, saya bukanlah seorang ilmuwan ataupun ustadz. Saya hanya membuat konten. Bagi kalian yang suka dengan konten saya, klik like dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.